Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Naam, ikhwati iman rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali kajian materi kaidah bahasa Arab malam hari ini. Masih ya materinya yaitu pada materi istisna. Istisna itu adalah suatu ekspresi pengecualian di dalam bahasa Arab ini. Untuk ekspresi yang paling utama, ekspresinya menggunakan illa ya. Itu ekspresi pengecualian yang utama menggunakan illa. Dan yang kemarin illa itu ingat ada mustasna yang muttasil, ada juga mustasna yang inkito atau munqati ya. Ada yang dikecualikannya itu dari jenis yang sama, ada juga yang dikecualikannya bukan dari jenisnya yang sama. Dan kalau hukum-hukumnya kemarin sudah dibahas, bagi yang ketinggalan bisa disimak di rekaman sebelumnya ya di channel YouTube kami. Baik, kita akan langsung kepada materi yang sekarang, yaitu sekarang melanjutkan tentang illa bimakna goiru. Ternyata di sini sedikit keunikan mengenai mustasna atau istisna yang menggunakan illa itu, ada yang digunakan secara asli, ada juga yang digunakannya bermakna goiru ya. Nah, bagaimana perbedaannya? Kita baca dulu deskripsinya di sini. Illa bimakna goiru. Illa dengan makna goiru. Goiru ini kan maknanya selain ya. Nah, kita baca dulu. Al aslu fi illa, asal pada illa itu sendiri, antakuna lil istisnai. Dia itu menjadi istisna, pengecualian. Sehingga maknanya kecuali. Wa fi goiru, sedangkan pada goiru, antakuna wasfan. Dia itu menjadi sifat. Nah, jadi beda ya secara kedudukan nahwu atau secara i'rabnya atau secara sintaksisnya, bahwa kalau illa itu digunakannya untuk istisna, dan yang di depan illa itu biasanya menjadi mustasna yang mansub biasanya ya, tergantung nanti kaidahnya. Nah, sedangkan kalau goiru itu di sini tidaklah menjadi istisna secara asal, tetapi goiru itu di sini di dalam tatanan bahasa Arab biasanya menjadi sifat secara asli ya. Sehingga di dalam goiru itu nanti penerjemahannya seringkali menggunakan kata yang ya, yang selain gitu ya. Ada kata yang. Kenapa? Karena memang dia sifat secara kedudukannya goiru itu, yaitu sifat dari kata yang sebelumnya. Nah, nanti itu akan kita lihat pada contohnya. Yang penting camkan dulu bahwa illa secara asal itu untuk istisna secara kedudukan, yang mana nanti mustasnanya biasanya mansub. Sedangkan goiru secara kedudukan asli kalimah goirunya sendiri itu dia menjadi sifat ya di dalam bahasa Arab secara aslinya. Nah, tetapi di sini justru kekhususan, yaitu ketika illa memiliki makna goiru gitu ya. Ini semacam apa ya, semi ya, yang satu itu goiru, yang satu illa. Dia ini semacam berasimilasi ya secara makna ya, semacam bercampur. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana membedakannya. Nah, kemudian kita lanjut dulu bacaan ke depannya. Waqad yakunu illa bimakna goiru. Waqad yakunu. Nah, di sini qad menghadapi fi'il mudhari yakunu, maka diterjemahkannya terkadang. Di sini qadnya tidak bermakna litaukid, tidak bermakna sungguh ya. Sehingga penerjemahannya waqad yakunu, dan terkadang keadaan, karena yakunu artinya keadaan, tetapi tidak perlu diterjemahkan keadaan juga ya. Sebetulnya bisa diterjemahkan menjadi
boleh keadaan, boleh kondisi ya. Wa qad yakunu illa dan terkadang illa itu sendiri kondisinya bimakna ghairu, memiliki makna ghairu. Jadi illa arti asalnya kan pengecualian. Sedangkan ghairu itu artinya kan selain ya. Nah, bagaimana nanti kita baca lagi. Fatakunu hiya wa ma ba'daha sifatan lima qoblaha. Maka yang setelah illa itu akan menjadi sifat. Wa ma ba'daha maksudnya yang setelah illa, yang setelahnya kan biasanya yang setelah illa itu kedudukannya menjadi mustasna ya. Jadi maka fatakunu hiya wa ma ba'daha, maka illa dan juga yang setelah illa itu yang biasanya menjadi mustasnanya sifatan menjadi sifat lima qoblaha bagi kalimah yang sebelumnya. Meninjau bahwa goiru itu sendiri kan dia asalnya sifat. Kalimah goiru itu secara kedudukan sifat. Sedangkan illa itu kan fungsinya untuk istisna, pengecualian. Kalimah yang setelah illa adalah yang dikecualikan atau disebutnya mustasna. Nah, di sini katanya kalimat-kalimat dari mulai illa sampai yang setelahnya dengan mustasnanya, kalau illanya dengan makna goiru atau kalau illa itu memiliki makna kalimah goiru ini, maka kondisinya nanti akan menjadi sifat, tidak menjadi istisna dan mustasnanya. Nah, mungkin akan sedikit bingung ya, tetapi tahan dulu kebingungannya, kita akan lihatnya nanti pada contoh untuk lebih mempermudah. Bagaimana kok illa di sini bisa bermakna goiru ya. Ini semacam berasimilasi gitu. Goiru ke ila ke goiru. Itu ini asimilasi ya, percampuran makna. Tetapi kita lihat biar tidak bingung ke contohnya. Sebentar. Oke, nah ini pada contohnya berikut ini. Kama fil hadisi. Nah ini contohnya langsung dari hadis ya. Jadi ini illanya bimakna goiru. Illa aslinya kan maknanya kecuali. Goiru itu kan makna aslinya selain. Jadi di sini nanti akan menjadi penerjemahannya selain. Kita lihat dulu di sini bagaimana illa itu memiliki makna goiru. Kama fil hadisi, sebagaimana pada pada suatu hadis ya, annasu halka illal alimuna. Annasu orang-orang atau manusia. Halka, halka itu artinya mereka binasa atau mereka celaka. Illal alimuna, kecuali mereka orang-orang yang berilmu atau berpengetahuan. Nah, di sini illanya bimakna goiru. Illa di sini memiliki makna goiru. Illa di sini. Sehingga al-alimuna yang di depannya tidak menjadi mustasna di sini. Tidak menjadi mustasna, tetapi menjadi apa dong? Dia ini nanti menjadi sifat bagi kalimat yang sebelumnya gitu. Jadi dia itu sifat bagi halka. Nah, ini secara posisi di sini sudah tidak menjadi mustasna lagi. Dia sudah menjadi sifat bagi kalimat yang sebelumnya, yaitu halka. Halka itu apa? Halka ini dia itu jamak taksir ya dari halaka, dari halikun. Halikun itu binasa ya. Isim fa'ilnya halikun, jamaknya halka dari bentuk fa'la. Itu jenis jamak taksirnya. Halka ini isim ya, halka ini bukan fi'il. Halka di sini bentuk isim, isim jamak taksir.
halka di sini isim jamak taksir. Jadi halka ini dia merupakan khobar ya dari an-nasu. An-nasu di sini subjeknya atau mubtadanya. An-nasu orang-orang atau manusia. Halka mereka binasa atau mereka celaka. Halka ini jamak kan karena an-nasu ini kalimat mufrad bermakna jamak. Artinya kan orang-orang, manusia. Sini yang dimaksud orang-orang kan bukan satu orang, berarti golongan manusia. Halka mereka binasa. Nah, ini halka ini jamak ya. Dia ini merupakan khobarnya atau dia predikat dari an-nasu. Nah, di sini ada illah. Illah di sini statusnya dia tidaklah menjadi istisna kalau di sini. Kenapa? Karena di depannya tidak mansub. Di depannya malah marfu. Lihat. Alimuna tidak illal alimina. Seharusnya kan kalau dia menjadi mustasna atau yang dikecualikan, al-alimina, orang-orang yang mengetahui. Nah, kalau bacaannya illal alimina, maka al-alimina itu menjadi mustasna bi illa, yang dikecualikan dengan huruf illa. Nah, tetapi di sini ternyata alimuna. Alimuna dengan wawu nun, yaitu tanda marfu jamak mudzakkar salimnya dengan wawu nun, tidak ya nun ya. Dia itu marfu sehingga marfunya di sini bukanlah mustasna bi illa, tetapi dia itu sifat dari kalimah yang marfu sebelumnya yaitu halka. Halka ini kan khobar. Halka di sini ya khobarnya tentu marfu. Halka ini kan marfu. Nah, sehingga dia alimuna di sini menjadi sifat bagi yang sebelumnya yang marfu. Nah, ini halka ini isim jamak taksir marfu, maka sifat pun harus ikut-ikutan marfu juga ya. Al alimuna marfuun. Nah, jadi bedanya ini yang membedakannya adalah al alimuna posisinya dia itu marfu. Ketika kondisi marfu begini tidak bisa ini ilahnya bermakna istisna tetapi bimakna goiru, sehingga penerjemahannya jangan diterjemahkan kecuali, di sini lebih cocoknya diterjemahkan selain, goiru selain. An-nasu halka illal alimuna, orang-orang itu akan binasa melainkan atau selain orang-orang yang berilmu. Nah, jadi ilahnya di sini bimakna goiru itu, atau bisa kita terjemahkan orang manusia itu akan binasa selain orang-orang yang berilmu. Itu jadi ilahnya yang di sini kasusnya bimakna goiru itu berdasarkan contoh di hadis ini. Ilah ini bimakna goiru. Nah ini. Nah, kita lihat ke contoh yang kedua. Wal alimuna halka illal amiluna. Ini pun sama, lihat. Setelah ilahnya tidak mansub, tidak illal amilina ya. Tetapi ternyata dia itu marfu. Nah, inilah yang menjadikan ilahnya bimana apa ini di sini maknanya sekarang bimana goiru ya ilah yang di sini, bukan bimakna ilah secara asli lagi. Ilah yang di sini maknanya sudah goiru selain. Nah, ini wal alimuna dan orang-orang yang berilmu halka. Nah, ini kan menggunakan jamak taksir ya. Halka mereka binasa karena memang jamak jadi mereka terjemahkannya halka mereka binasa. Ini dari bentuk fa'la ya. Wal alimuna halka, dan orang-orang yang berilmu itu mereka celaka, illal amiluna, kecuali mereka orang-orang yang mengamalkan. Nah, ini ilahnya kalau kita terjemahkan menggunakan kata
yang sekarang bukan kecuali lagi, tetapi selain ya, atau selain ya. Dan orang-orang yang berilmu itu akan celaka selain orang-orang yang beramal. Nah, illanya di sini bermakna goiru. Kenapa? Karena setelah illa itu bukan mansub, tetapi marfu. Apa tanda marfunya di sini? Wau nun. Ada wau nun di sini. Harusnya kalau dia mau diterjemahkan illa bermakna istisna, kecuali, dia itu illal amilina dengan ya nun. Tapi ternyata ini dengan wawu nun. Nah, inilah yang menjadikan illanya bimakna goiru. Bisa juga diterjemahkan tidaklah celaka orang-orang yang beramal itu, melainkan orang-orang yang berilmu misalkan ya. Ini penerjemahannya bisa dipilih terjemahan bebas atau bisa dipilih terjemahan setia ya, tergantung kita konteksnya atau audiensnya mau yang mana gitu ya. Nah, ini masih contoh yang ketiga di sini, pada baris yang ketiga ini masih hadis yang satu runtuyan ini juga ya. Wal amiluna halka, dan orang-orang yang beramal itu pun akan celaka, illal mukhlisuna, selain orang-orang yang ikhlas. Nah, di sini al mukhlisun di sini wau nun, lihat. Wau dan nun. Wau dan nun ini tanda apa? Marfu atau mansub? Tanda Marfu. 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 Kalau ilahnya untuk istisna secara kedudukan, berarti ilal muhli sina dengan ya nun. Tetapi ternyata tidak di sini dengan marfu. Berarti kalau ada yang begini, ilahnya bimana apa di sini? Goiru. Goir. Ilahnya bimana goiru. Ya begini ya, bahasa Arab sedikit unik ya, ada yang ilah bimana goiru segala. Ini jadi ada tambahan-tambahan kaidah-kaidah, tetapi bagi kita ini semacam tantangan ya untuk lebih memahami lagi. Nah, di sini maknanya justru bagaimana illa bimakna goiru itu. Ai, nah ini makna ai itu maknanya. Ai yaitu ya, maksudnya makna dari yang di atas itu. An-nasu goirul alimina halka, ini sebagaimana yang saya terjemahkan tadi di awal. An-nasu orang-orang, goirul alimina yang mereka tidak berilmu, atau ya an-nasu manusia, goirul alimina selain yang mereka tidak berilmu, halka mereka akan binasa atau celaka. Ini terjemah dari atau makna dari yang pertama yang ini. Yang di atas ya, ini maknanya. Jadi makna goirunya maksudnya di sini. Jadi annasu halka illal alimuna itu karena ilahnya sudah bimakna goiru, yaitu tandanya setelah ilahnya marfu tidak mansub, maknanya ini ai yaitu annasu goirul alimina halka. Orang-orang selain orang-orang yang berilmu, halka mereka itu akan celaka. Nah, di sini goirunya, yaitu goiru menjadi posisinya sifat gitu kalau di sini. Berarti dia sifat dari makna. Kalau secara makna sifat dari an-nasu. An-nasu goirul alimina halka. Jadi goirunya memang selalu maknanya goiru di sini atau secara posisi goiru itu memang sifat ya secara posisinya. Dia itu sudah menjadi sifat sehingga harus ikut-ikutan kepada marfu yang sebelumnya. Gitu. Berbeda dengan kalau menjadi mustasna. Kalau mustasna yang asli setelah illah itu dia menjadi mansub. Nah, kemudian kita lihat lagi ke contoh hadis yang kedua tadi, pada baris yang kedua ya. Wal alimuna halka ilal amiluna, maknanya ini yang di bawah.
Maknanya ini ke sini, maknanya. Nah, ini dari sini ya. Wal alimuna halka illal amiluna. Diterjemahkan secara makna goirunya yaitu wal alimuna goirul amilina halka. Dan orang-orang yang berilmu yang mereka tidak beramal halka. Mereka akan celaka. Nah, di sini goirul amilinanya dia itu adalah sifat dari yang mana? Sifat dari yang alimuna. Oh, Nah, ini goirul amilina ini udah jadi sifat sekarang. Sifat dari kalimah yang sebelumnya, yaitu sifat bagi subjek kalau yang ini ya. Sifatnya dari subjek. Nah, mana predikatnya? Predikatnya tetap di belakang yaitu halka. Atau khobarnya tetap di belakang yaitu halka ini ya. Nah, kemudian makna yang ketiganya, nah ini maknanya di bawah. Makna dari wal amiluna halka illal mukhlisuna. Semakna dengan yang di bawah ini, kita garis bawahi dulu. Nah, ini maknanya yaitu wal amilina. Nah, kalau ini sesuaikan kalau yang ini. Nah, kalau yang ini maknanya semakna dengan wal amilina goiril mukhlisina halka. Dan orang-orang yang beramal selain orang-orang yang ikhlas, halka mereka akan binasa atau akan celaka. Nah, di sini ini makna dari yang atas ya, yaitu wal amiluna halka illal mukhlisuna. Ini hanya secara makna, yaitu menjelaskan illa itu bimakna goiru. Nah, itu ya. Jadi illanya yang di sini secara intinya yaitu tidak bermakna istisna lagi. Kedudukannya bukan secara istisna dan mustasna lagi di sini. Si posisi illanya ya, yang pada hadis yang di atas. Nah, di sini. Karena illanya sudah bimakna goiru. Jadi illanya itu sudah bermakna selain. Dengan tandanya apa? Tandanya itu setelah illa tidak mansub. Tetapi setelah illa itu ikut-ikutan kepada kalimah yang sebelumnya gitu. Jadi dia itu harus menjadi sifat yang setelah illanya itu. Karena kan kalau mustasna mah nggak pernah jadi sifat, tetapi apabila setelah illah malah ikut-ikutan kepada kalimah yang sebelumnya, berarti itu illanya bukan lil istisnai, tetapi illanya itu bimakna goiru gitu ya. Nah, ini sudah masuk kepada ilmu balagoh sebetulnya ya ini dan ilmu ma'ani ini yaitu kepada pemaknaan ya untuk materi yang ini sebetulnya udah masuk kepada nahwiyah secara ma'ani ya, secara makna. Nah, kemudian mungkin kita kasih contoh yang lain ya. Nah, di sini ada catatan sedikit lagi kita baca dulu. Ya, silakan ada pertanyaan. Kenapa dia amilina jadi mansub di sini ya, Ustaz? Di awalnya kan amilina. Ya, mungkin yang ini ya, wal amil ini dicontohkan, Pak. Ini dicontohkan kalaupun statusnya dengan mansub, maka goiri juga harus ikut mansub atau majrur. Ini tergantung kan kalau ya nun itu bisa mansub, bisa juga majrur. Oh, iya. Jadi ini hanya percontohan saja. Jadi tidak bermaksud wal amilina ini dimansub atau di majrur, hanya contoh bahwa wal amilina kalaupun dia mansub cara bacanya goiro gitu. Oh, iya. Wal amilina goirol mukhlisina. Kalaupun dia itu majrur misalkan wal amilina goiril mukhlisina. Karena ataupun dia misalkan ya
di sini tidak ada contoh memansubkan ya, di atas juga tidak. Itu hanya pencontohan aja. Jadi dari mana dia mansub ini Baik, hanya baik. pencontohan saja. Jadi ketika goiro itu illa itu sudah bermakna goiro, maka si goiro-nya itu bisa ikut-ikutan kemana saja kalimah sebelumnya mempunyai posisi. Apakah marfu ya harus dibaca goiru gitu maksudnya. Kalaupun mansub dibaca goiro, Goiro, ataupun goiro, majur dibaca goiri. goiri. Karena goiro, goiru, goiri dia itu selalu menjadi sifat gitu maksudnya. Ikut-ikutan Ya, selalu. Kalau illa memang secara makna itu secara asalnya lil is. Nah, khususnya. tetapi pada kasus ini ternyata illa itu ada yang bermakna goiru. Goiro. Ketika apa? Ketika yang setelah illa itu selalu ikut-ikutan. Mustasnanya ternyata tidak mustasna yang mansub gitu. Kita Iya. kasih contoh yang awal lagi ya biar tidak bingung. Kita kasih contoh ke yang apa namanya istisna dasar ya kita biar tidak bingung apa sih bedanya dengan istisna yang dasar. Baik begini misalkan kasih contoh yang kemarin. Kita perbesar dulu sebentar. Misalkan jaa yang mudah dulu ya atul labu Illa, illa misalkan siapa illa ja'atul labu illa Ahmad, misalkan Ahmad. kecuali telah datang orang-orang maksud saya telah datang para murid kecuali orang-orang yang malas misalkan siapa illal kecuali orang-orang yang bisa atau kecuali orang-orang yang goib ya udah dulu ya si goibina goibuna kalau yang asli goibuna goibuna kalau yang mustasna asli kan mansub berarti dengan ya Bina. Ya, maksud ya. ya nun berarti ilal goib mustasna itu atau yang dikecualikan itu secara dasar secara asli dia itu harus mansub atau marfu Mansub. mansub berarti di sini ilal goibina telah datang para mahasiswa kecuali orang-orang yang goib atau kecuali orang-orang yang memang tidak hadir gitu ya. Nah, al goibina di sini dia mansub. Berarti posisinya kalau mansub seperti ini dia mustasna atau ilahnya gimana goiru. Mustasna. Ini asli yang mustasna dasar seperti ini. Jadi di sini dia tetap maknanya sebagai mustasna karena mansub. Nah gitu. Tetapi kalau kita mau menjadikan ilahnya bermakna goiru, mudah tinggal apa? Marfu. Tinggal jadikan marfu jadinya ilal Goibuna. ibuna. Ibuna. Nah, ketika kasusnya seperti itu, ya jadi maka yang algo ibuna itu ilahnya sudah bermakna Goiru. goiru. Nah itu mudah dipahami ya mudah-mudahan. Jadi tinggal dilihat ke depannya saja gitu. Kalau ilahnya di depannya itu kelihatan mansub ya sudah dia pasti jadi mustasna gitu. Kalau depannya mansub. Tetapi ternyata kok di depannya marfu sedangkan di depannya tidak ada apa namanya kan sebetulnya boleh juga ya marfu asalkan dia di depannya ada ada Ya. apa ada manfi. Nah, itu boleh ya, itu jaiz, kejaizan. Tetapi kalau ternyata tiba-tiba marfu, nah itu bermakna goiru. Karena wajibnya apa namanya? Mustasna itu dengan
mansub. Dan Mansub. ternyata di sini dengan marfu. Itulah yang mencirikan ilahnya bimakna Makna ghairu. ghairu. Itu nanti kan sedikit merubah kepada penerjemahan. Penerjemahannya akan menjadi selain ya. Selain yang hadir, nah itu. Selain yang hadir telah datang para mahasiswa gitu. Jadi kan tadi di terjemahkannya juga selainnya dulu kan, secara makna di atas pun gitu ya, yang dalam hadis. Jadi selainnya dulu ternyata secara maknanya itu. Nah, di sini wal alimuna ghairul amilina halka. Nah, di sini maknanya justru penerjemahannya ke goirunya dulu malah ya penerjemahannya. Nah, itu mudah-mudahan bisa dipahami tentang illa di makna goiru. Tidak terlalu Ghairu. sulit ya, tetapi hanya mungkin harus sering latihan bikin contoh. Atau kita sedikit dalami lagi ya. Kita sedikit kasih contoh lagi. Misalkan kalimahnya telah masuk masjid orang-orang muslim kecuali orang-orang kafir misalkan ya kalimah-kalimah yang sederhana saja ya. Sebentar دخل ini المسلم agak sedikit sulit layarnya, nah di bawah ini ya. دخل المسلمون إلا الكافرين Dakhalal muslimunal masjidah misalkan ya. Dakhala telah masuk orang-orang muslim ke dalam masjid illa kecuali الكافرين al kafirina. Nah di sini illa al كافرين Firina. itu kalau bimakna ila asli ya. Ilal kafirina itu kalau bimakna ila asli. Tetapi Illa karena di mustasna. sini kasusnya kita mau menjadikan tiada yang lain غير selain orang-orang muslim, sedangkan orang kafir itu tidak masuk masjid. Nah gitu maksudnya. Jadi ini bedanya goiru itu dia betul-betul memberikan kekhususan gitu ya. Bahwa memang yang masuk masjid nggak ada yang lain melainkan orang muslim. Muslim. Itu secara makna illa bimakna goiru itu bukan hanya mengecualikan seperti telah masuk ke kelas para siswa kecuali Ahmad. Ahmad kan dia itu masih bagian dari apa? Dari siswa Siswa. itu sendiri. Siswa. Tetapi kalau illa bimakna goiru itu dia lebih kepada pengkhususan dan pengecualian yang benar-benar tidak gitu ya. Bahwa orang kafir itu ya nggak akan masuk masjid gitu. Maksudnya selain muslim maka orang kafir tidak akan masuk masjid gitu. Jadi itu pemaknaannya betul-betul pengecualian yang semacam spesial ya, menspesialkan. Sehingga nah kalau ini maknanya ilal kafirina memang secara makna kan begini, telah masuk orang-orang muslim ke dalam masjid kecuali orang kafir. Karena kalau kalimat seperti itu kan itu kalimat yang umum, tetapi dengan illa bimana goiru itu kita ingin memberikan penekanan bahwa memang yang hanya masuk ke dalam masjid itu adalah orang-orang muslim Orang muslim. saja. Maka di sini kita ada yang perlu dirubah dari kalimat ini. Apa yang perlu dirubahnya? Yaitu kafirinanya rubah dengan Kafirun. kafiruna. Jadi nanti maknanya akan menjadi maka selain orang-orang kafir tidak akan masuk masjid, semakna seperti itu. Jadi makna illanya itu bimakna goiru. Jadi ini illal Kafiruna. nah, jadi illanya ketika al kafirunanya sudah dibikin marfu begini, Marfu. maka illa di sini sudah bermakna apa? Ghairu. Goiru. Ghairu. Nah, begitu maksudnya.
Ini sama dengan semakna begini. Selain orang-orang muslim, maka orang kafir tidak akan masuk masjid. Masjid. Gitu. Atau makna yang tadi ya. Jadi selain orang-orang yang berilmu, maka orang yang beramal pun akan celaka. Celaka. Jadi itu memberikan makna pengkhususan, memberikan makna spesial gitu. Illa bimakna goiru itu, bahwa tidak yang lain gitu, melainkan hanya orang-orang muslim saja gitu. Atau najahal muslimuna, seperti itu, bahwa tiada yang lain yang akan selamat di akhirat nanti kecuali orang-orang muslim. Nah, illa di sananya gunakanlah illa bimakna goiru. Jangan menggunakan mansub setelah illa, tapi gunakanlah yang marfu. Illa bimakna goiru. Mudah-mudahan, atau ada yang mau bikin contoh lain lagi untuk lebih paham di sini, silakan. Misalkan tidak ada yang bisa masuk ke surga selain orang-orang, atau begini, orang-orang kafir tidak akan masuk surga kecuali orang-orang muslim. Nah, illahnya itu dimakna goiru illahnya itu ya. Nah, baik, kita akan lanjut sedikit tentang istisna ini. Ada beberapa hukum ya di sini. Kita masuknya kepada hukum yang selanjutnya, yaitu hukum mustasna dengan kola, ada, dan hasya. Ini kita lihat, untuk kola, ada, dan hasya pun ternyata dia masih masuk jenis-jenis pengecualian ya, cuman dia sedikit berbeda juga dengan goiru ya. Goiru itu memang maknanya sedikit ada kekhususan spesial ya secara makna. Kemudian ini ada hukum. Jangan dulu, tapi kita masuk dulu kepada hukum mustasna dengan goiru dan siwa itu bagaimana. Hukmul mustasna bi ghairi wa siwa. Nah, ini goir dan siwa ada hukum khusus. Amal mustasna bi ghairi wa siwa, sedikit di atas ada yang ketinggalan ya, dibaca ya. Ya, tinggal satu baris. Nah, di sini, walau arodal istisna linas bi ma illa ma ba'da illa di annal kalama tamun mujabun. Walaupun istisna secara aslinya itu datang linas bi ma ba'da illa, untuk menasabkan yang setelah illa, li annal kalama tamun mujabun, karena sesungguhnya kalimatnya tersebut adalah yang tam dan juga mujab, kalimat sempurna dan juga positif. Nah, jadi di sini walaupun maksudnya sama tadi secara sederhananya, bahwa istisna itu kan menasabkan ya, secara sederhananya menasabkan yang setelahnya, tetapi di sini datangnya bukan nasab, malah marfu. Itu makna sebetulnya dari teks yang ininya. Walau arodal istisna ulinas bi ma ba'da illa li annal kalama tamun mujabun. Jadi ini sudah dijelaskan ya pada tadi menjelaskan. Kita langsung masuk ke hukumnya. Hukum mustasna dengan goiru dan siwa. Amal mustasna bi goiri wa siwa. Adapun yang dikecualikan atau mustasna dengan goir dan siwa itu, bahwa majrurun daiman. Nah, yang setelahnya berarti ya, setelah goir dan setelah siwanya, dia itu majrur selamanya. Ala annahu mudhofun ilaih, karena kondisi kedudukannya sebagai apa? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih kan harus selalu majrur ya. Mohon tunggu sebentar, ini kebetulan mau mati baterainya, saya cas dulu sebentar. Oke, lanjutkan.
Jadi majrur daiman, majrur selamanya. Ala annahu mudhafun ilaihi. Bahwa sesungguhnya dia itu menjadi mudhaf ilaih. Wa hukmu goiru wasiwa, dan hukum bagi goyer dan siwanya itu, bagi kata goerunya, bagi kata siwanya, hukmul ismil waqi'i ba'da ilah, adalah hukum sebagaimana hukum isim yang terletak setelah ilah. Jadi apa hukum yang terletak setelah ilah? Yaitu biasanya dia menjadi mustasna secara kedudukannya. Secara kedudukannya ya, jadi menjadi mustasnanya, bukan menjadi adat ilahnya, malah bukan, tetapi dia yang setelah ilah. Jadi goer dan siwanya itu dianggap secara kedudukan menjadi mustasnanya. Kan di sini kan hukmu ma ba'da ilah adalah hukum yang setelah ilah. Lihat pada contoh-contohnya di sini. Patakulu, nah maka engkau mengatakan, maksudnya contohnya ja'al qaumu goiro khalidin. Ja'a telah datang, al qaumu satu kaum, goiro khalidin selain khalid. Nah, kenapa kita mengucapkan goiro? Lihat di sini hukumnya. Goiro di sini mansub, marfu, majrur. Mansub. Mansub. Kenapa mansub? Lihat keterangan di depannya. Kenapa dia mansub? Li'annal kalama tamun mujabun. Mujab. Karena kalimat tersebut sempurna dan juga positif, bukan kalimat negatif. Sehingga kalau kita ganti kalimatnya dengan illa, ja'al qaumu illa kholidan, itu asalnya. Kalau tidak mau menggunakan goiro, misalkan kita ganti aja dengan illa, berarti ja'al qaumu illa kholidan. Kholidannya kan yang mustasnanya, jadi mustasnanya itu kholidan kalau mau menggunakan illa. Tetapi karena mau menggunakan goiro, jadi ini semacam pilihan ya, variasi untuk beberapa makna. Kita bisa menggunakan ilah, kita bisa menggunakan goiro, kita bisa menggunakan siwa. Jadi itu alternatif, beberapa pilihan yang agar tidak membosankan, beberapa ucapan kita tidak monoton ya. Variasi bahasa boleh divariasikan. Di sini ja'al qaumu goiro kholidin ini sama dengan kita mengucapkan ja'al qaumu illa kholidan. Nah, kan asalnya illa kholidan itu mustasnanya kholidannya kan. Yeah. Kita menggunakan goiro di sini, adat istisnanya ya sudah diganti dengan isim, yaitu goiro. Goironya di sini posisinya menjadi mustasna dari illa sebetulnya gitu. Nah, kemudian kita lihat ke nomor 2. Maja'a goiro kholidin ahadun. Maja'a goiro kholidin ahadun. Apa artinya kira-kira? Tidaklah datang kecuali Khalid pada hari Ahad. Ahadun di sini menjadi fa'ilnya. Sendiri. Oh, sendiri. Ahadun di sini fa'ilnya yang diakhirkan. Oh iya. Maja'a goiro kholidin, asalnya maja'a ahadun goiro kholidin. Nah, di sini lihat kenapa dibaca goiro dengan fathah? Alasannya ada di depan ini. Di anna mustasna taqaddama alal mustasna minhu. Jadi wajib berarti kalau untuk, karena kan ada ma di sini. Ma itu adat ya, apa? Adat nafi. Adat manfi. Untuk adat manfi yang fa'ilnya diakhirkan. Lihat, adat manfi tapi pelakunya fa'ilnya diakhirkan.
maka bukan jaiz mansubnya itu, tapi wajib. Wajib ya. Mustasnanya itu wajib mansub, bukan jaiz lagi. Tetapi kalau fa'ilnya ada setelah ja'a, misalkan maja'a ahadun goiro holidin. Bisa juga maja'a ahadun goiru holidin. Kalau ahadunnya ada setelah fi'il dan sebelum adat istisna. Misalkan ke belakang, gitu. Kalau maja'a ahadun itu boleh goiro holidin, boleh goiru Khalidan dan Khalid. Tetapi kalau fa'ilnya diakhirkan, ternyata diakhirkan ke depan tadi, ini wajib mansubnya gitu, secara kaidah nahwu. Jadinya maja'a goiro Khalidin ahadun. Ini sama dengan mengatakan begini, kalau menggunakan ilahnya. Jadi gimana kalau dikonversi ke ilah? Maja'a ilah Khalidan ahadun gitu. Jadi setelah ilahnya wajib mansub kalau fa'ilnya diakhirkan. Walaupun ada manfi ya, wajib. Tetapi kalau ada manfi, fi'ilnya sebelum ilah, jadi maja'a ahadun ila kholidan atau maja'a ahadun ila kholidun. Khalidan. Nah, kalau ilahnya fa'ilnya ahadun ada sebelum goiro atau sebelum ilah, nah itu mustasnanya itu bisa marfu al-ittiba'u ya. Al-ittiba itu bisa jadi sifat atau badal, atau dia itu jadi mustasna biasa di mansub. Ini yang kaidah yang kemarin ya, bahwa kalau fa'il diakhirkan itu walaupun dia itu manfi atau musbat ya, atau mujab, baik dia itu yang positif atau negatif, tetap dia itu wajib mansub kalau fa'ilnya diakhirkan. Kemudian kita lihat ke contoh yang menggunakan goiro lagi di bawah. Mahtaraqatid daru goirol kutubi. Apa artinya? Mahtaraqatid daru goirol kutubi. Istaraqat apa? Terbakar. Adaru rumah. Jadi tidaklah rumah itu terbakar goirol kutubi, selain kitab-kitabnya. Kitab. Jadi rumah tidak terbakar selain kitab-kitabnya saja yang terbakar. Nah, untuk yang pola seperti ini juga wajib tetap dimansub goironya. Ini yang menyebabkan dimansubnya apa? Karena ini munqati. Ini istisnanya munqati. Masih ingat istisna munqati dan muttasil apa bedanya? Istisna muttasil itu masih dari jenis yang munqati tidak berhubungan dengan, tidak ada hubungannya. Kalau munqati itu bukan dari jenis yang sama atau tidak ada hubungan secara langsung, karena al-kutub atau kitab-kitab itu bukanlah bagian daripada rumah, bukan dari jenis rumah, bukan. Jadi untuk yang munqati baik manfi ataupun mujab, dia itu wajib selalu mansub untuk mustasnanya, sehingga tetap goiro harus terus dibaca goiro kalau yang munqati. Jadi ingat-ingat juga ke kaidah munqati. Memang untuk istisna ini sedikit agak detail ya, hukum-hukumnya itu kita harus sedikit sering murojaah untuk istisna di sini, agak lumayan banyak ya, lika-liku persyaratannya ya dalam istisna di sini. Ada muttasil, ada munqati, ada juga yang fa'il diakhirkan, ada juga fa'il yang diawalkan tadi ya. Kemudian di sini wajib kalau yang untuk munqati. Nah, kita lihat lagi ke bawah. Maja'al qaumu goiro kholidin. Nah, ini boleh dua pola nih. Ini yang boleh ya. Lihat yang ini. Boleh juga maja'al qaumu goiru kholidin. Nah, kalau maja'al qaumu goiro kholidin, maka goiro dengan mansubnya itu
goironya dianggap sebagai mustasna. Mustasna. Kalau maja'al qaumu goiru kholidin, tidaklah datang kaum tersebut kecuali kholid, yang goiru menggunakan doma, maka goiru di sini tidak menjadi istisna, tetapi jadi apa? Badal. Padahal Birrof'i alal badaliyah, yaitu ropa sebagai badal. Nah, itu mengingat yang kemarin ya, itu yang jaiz. Ini yang jaiz. Ini yang boleh. Boleh mansub, boleh juga ropa. Mansubnya sebagai istisna, ropanya sebagai badal. Kalau yang ini. Karena apa? Kalau yang boleh-boleh begini, karena ada ma, lihat. Nah, itu. Yang boleh-boleh itu hanya ada ma aja. Ada manfi saja. Di luar itu enggak boleh. Semuanya wajib mansub ya. Di luar yang manfi, semua wajib mansub. Kecuali yang munkoti. Kalau yang munkoti, walaupun ada mak-mak begitu, dia tidak ada urusan, tetap saja mansub, wajib. Tidak boleh yang munkoti itu menggunakan badal, nggak boleh. Tuh, yang munkoti khusus lagi. Kemudian lihat kalau yang nakis, nakis itu berarti dia ada yang hilang. Bisa yang hilang itu fa'ilnya, bisa yang hilang itu maf'ulnya, atau yang hilang itu sesuai kondisi apa sih yang hilang. Nah, di sini lihat yang hilangnya misalkan apa Pak fa'il ya di sini. Maja'a goiru holidin. Maja'a tidaklah datang. Nah, itu kan tidak setelah maja'a langsung dibikin seolah-olah fa'il goirunya. Kan itu domah ya. Itu berarti apa istisnanya nakis. Ya, nakis itu ada yang hilang fa'ilnya, dia dibaca saja goiru gitu. Maja'a goiru holidin. Ini asalnya apa? Maja'a illa holidun holidin holidan. Maja'a illa Kholidan. holidun. Ya, oh ya, karena mak ya. Untuk yang nakis, untuk yang nakis. Yang nakis itu berarti kalimat tak sempurna. Jadi untuk kalimat tak sempurna, maja'a dulu. Kemudian langsung illa kan, tidak ada fa'ilnya. Maja'a langsung saja ila kholidun, karena hilang. Maja'a ila kholidun. Nah, setelah ilahnya itu maka yang hilangnya digantikan saja dengan mustasnanya yang hilang tersebut, sehingga maja'a ila kholidun. Nah, untuk yang pola seperti ini ilahnya mulgoh, dianggap tidak berdaya ya, sehingga langsung saja kholidunnya fa'il di sini gitu. Maja'a ila kholidun sehingga diganti dengan goiru, maja'a goiru kholidin gitu. Jadi goirunya ini mustasna yang marfu yang mengganti fa'il. Kalau yang mengganti maf'ul yang hilang, lihat maro'a itu goiro kholidin. Saya tidak melihat kecuali kholid. Nah, ini yang hilang maf'ul bih di sini. Yang hilang. Maro'a itu goiro kholidin. Saya tidak melihat kecuali kholid. Bin nasbi al annahu maf'ulun bih. Dinasabkan karena dia itu sebagai maf'ul bih goironya. Maf'ul bih. Ganti dengan ila. Jadi bagaimana sobat? Asal dengan ila sebelum goiro. Sebelum goiro ya, sebelum goiro holidin. Maro itu ila kholidan. Betul. Langsung jadi maf'ul bih, betul. Maro itu illa kholidan. Karena illa kholidan diganti dengan goiro, jadi maro itu goiro kholidin. Gitu. Jadi kalau illa itu ingat, illa huruf, kalau illa statusnya. Kalau goiro isim, goiro itu isim. Goiro itu ya. Jadi dia selalu ikut kepada mustasnanya karena dia isim goiro itu. Kemudian kalau jar majrur, nah di sini mamaror tuh saya tidaklah lewat. Nah, ini secara uslub marro yamurru itu harus dengan ba, huruf ba. Jadi seperti ini yang marror to be itu maknanya memang langsung dengan huruf ba ya.
saya tidaklah lewat kepada gitu. Mamarortu bi ghairi Khalidin. Saya tidaklah lewat melainkan kepada Khalid, melainkan gitu. Bi ghairi Khalidin. Kalau diganti dengan ila jadi Maratu mamarortu ila khalidan. illa bi. Nah, langsung illa bi Khalidin. Bil Ila jari bi. ala annahu majrurun bi harfil jari. Nah, ini dijarkan saja karena sesungguhnya dia itu dimajrur atas huruf jarnya. Ini jadi untuk hukum-hukum dari mustasna, bigoer dan siwa. Sebetulnya sama siwa juga begitu ya. Hanya di sini contohnya dengan goiru saja. Jadi apa namanya? Silahkan dipahami kembali tentang mustasna, goer dan siwa di sini agak sedikit banyak ya tentang peraturan-peraturannya. Mudah-mudahan tidak bingung dari apa yang saya jelaskan barusan. Eh, masih ada sebetulnya di sini hukum mustasna bihola wa ada wasa, tapi jangan dulu. Insya Allah ini kita akan bahasnya pada minggu depan agar satu persatu kita cerna terlebih dahulu ya tentang goiru dulu. Goiru dan siwa dan juga tadi yang agak sedikit unik dipahami itu adalah illa bimakna goiru. Nah ini ya, illa bimakna goiru. Kemudian hukum-hukum mustasna kalau mau menggunakan goiru dan siwa, maka goiru dan siwa itu adalah hukum mustasna biilla. Begitu. Ya, silakan. Mungkin ada yang mau bertanya terlebih dahulu sebelum kita tutup. Baik, silakan. Bapak Dian atau Pak Ahmad Wildan, ada yang ditanyakan? Silakan, Pak. Ya, Pak Ahmad Wildan yang mengangkat tangan, boleh silakan bertanya. Jangan ragu-ragu. Kalau tidak paham boleh. Atau cukup? Mungkin cukup ya kalau tidak ada pertanyaan. Ya, dan jangan lupa untuk tadi mudah-mudahan bisa difahami ya. Dan saya coba juga Maaf menjelaskannya Ustaz, secara boleh bertanya? perlahan. Ya silahkan, ini Ibu siapa barusan? Ya, silakan. Ustadz, untuk ini ya saya masih bingung gitu ketika tadi, nah kan tadi dijelaskannya bahwa mustas di awal gitu, bahwa mustasna itu kan hukumnya dia bisa di hukum yang kedua dia bisa jaza marfu gitu ya atau itiba. Nah, ketika kita menemukan ada satu kalimat illa, kemudian setelah illa dia apa illa itu bimakna istisna atau dia itu bimakna goiru gitu, apakah ada dilalah atau korinah yang bisa menunjukkan Iya, iya. ketentuannya gitu. Baik, baik. Iya. Terima kasih. Terima kasih ya. Memang itu ya sedikit jadi tantangan buat kita. Bagaimana bisa menentukan itu ilahnya bimana goiro atau goiru, sedangkan tadi ada yang jaiz ya, yang dia itu bisa apa marfu dan juga bisa mansub. Pertama kita lihat dulu kepada yang jaiznya. Untuk yang jaiz itu dia biasanya adalah yang muttasil atau munqati. Yang jaiz itu hanya yang muttasil kalau yang jaiz, yaitu yang dari sejenis yang sama. Seperti misalkan tidaklah datang para siswa itu kecuali Khalid. Kan itu yang jaiz ya. Yang pertama kita pelajari dulu yang jaiznya. Jadi yang jaiz itu kan dari yang manfi, yang ada huruf maknya, tapi dia harus yang sejenis secara makna. Jadi tidaklah datang para murid kecuali Khalid misalkan. Ya Khalid kan murid itu juga, jadi masih ke satu jenisnya itu. Nah itu yang pertama yang boleh mansub atau juga boleh di marfu ya. Misalkan ila Khalidan atau ila Khalidun. Nah itu yang mansub dan boleh marfu. Yang pertama itu yang jaiznya. Kalau yang wajib adalah yang munkoti. Kalau yang munkoti tidak boleh ada ilah kholidun ilah kholidan ya seperti tadi tidaklah terbakar rumah tersebut kecuali buku-bukunya.
rumah dengan buku itu bukan jenis yang sama. Nah, untuk yang munqati atau pengecualian dari jenis yang berbeda seperti tadi ya, mahtarokotid daru ilal kutuba, tidaklah terbakar rumah tersebut kecuali buku-bukunya. Nah, itu tidak jaiz, itu wajib selalu mansub yang munqati pertama ya, itu dasar yang pertama jaiznya itu yang mutasil. Kalau yang kedua selalu wajib itu yang munqati walaupun ada manfinya ya, walaupun ada maknya itu malah tetap wajib dimansub. Kemudian kita bedakan bagaimana kita membedakan antara illa yang bermakna goiru yang tadi ya. Kita lihat di sini. Tadi kita pelajari tentang illa yang memiliki makna goiru itu biasanya seringkali digunakannya pada kalimat yang tam dan mujab gitu. Jadi tidak pada kalimat yang apa? Manfi. Jadi sebetulnya masih bisa dibedakan ya karena memang sangat berbeda jauh. Karena lihat di sini misalkan an-nasu halka ilal alimuna. Di sini kalimatnya dari hadis ini bahkan ya, yang berarti memang eh, bahasanya Rasul pada waktu itu dan yang digunakan ya pada waktu itu memang kalimah-kalimahnya untuk illa bimana goiru itu ternyata kalimatnya positif gitu. Bedanya apa? Setelah illanya itu ternyata tidak mansub tetapi marfu. Sedangkan kalau secara kewajibannya setelah illa itu apa? Mansub. Jadi sebetulnya ini tidak berikhtilat atau tidak bercampur sebetulnya ya, tapi kaidahnya memang berbeda. Kaidahnya memang berbeda dan ketika kita analisis satuan-satuannya pun oh iya ternyata memang sangat berbeda. Yang satu maknanya memang begini, mutasil, yang jaiz gitu ya. Yang satu yang wajib mansub selalu itu, yang munqati. Kemudian yang illa bimana goiru itu adalah yang asalnya dia itu harus wajib mansub, ternyata marfu. Nah, sebetulnya sih tidak ada ya ini apa namanya? Tidak ada percampuran atau tidak ada hal yang sama atau campur baur nggak ada. Sebetulnya bisa dilihat dari kaidah dasarnya berbeda ya. Untuk yang illa bimana goiru tadi itu dia loncatnya itu justru kepada jenis apa yang mujab ya dan juga tam. Lihat di sini. Yang di bawahnya di sini ada catatan di bawah. Dia mujab dan juga tam, tetapi bedanya apa? Marfu saja. Ketika melihat secara dasar mustasnanya itu harusnya mansub, ternyata kok marfu, sedangkan tam dan mujab. Lihat di catatan terakhir di bawah di sini. Nah ini ada kelihatan ya. Nah itu tam dan mujab yang asalnya harusnya mansub tetapi malah menjadi apa tadi? Marfu. Mudah-mudahan ibu siapa barusan mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan ini silahkan dikaji ulang kembali karena untuk ilmu kebahasaan itu ya harus terus-terusan kita kaji lagi. Namanya juga ilmu bahasa, ilmu guna ya, yang harus selalu digunakan begitu. Syukran kasiran liihtimamikum wa liintibahikum fi hadzal lail. Terima kasih atas perhatiannya pada malam hari ini. Kita akan cukupkan dulu ya terlebih dahulu dan akan kita sambung untuk istisna yang lain di kesempatan minggu depan pada waktu yang sama insyaallah. Kita akan tutup dulu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa fil usbu'il qadim. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.